Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Omong Surya Sabanda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Edisi siar hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-24 Oktober 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 082339947707, ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online ya, di YouTube-nya Radio Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, Dr. Dian Mulyasari. Beliau ini adalah Dokter Umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dok ya, di tengah kesibukan yang luar biasa tugas di Rumah Sakit Aisyah nih ya. Kali ini bisa hadir untuk menyapa insan Madani semuanya, di mana kita akan mengambil tema tentang waspada stroke di usia muda, gitu Dok ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, Dokter Dian ini adalah dokter umum ya di Rumah Sakit Aisyah. Mungkin sebelum kita berbicara tentang tema kita waspada dengan stroke di usia muda, Dok, kira-kira dokter sebagai dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini, tantangan apa yang paling sering Anda hadapi dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Aisyah, Dok? Sebetulnya kalau untuk penanganan, kita kan rumah sakitnya sudah sesuai fasilitas. Oh gitu Tapi ya. Yang paling sulit itu sebetulnya adalah mengedukasi. Mengedukasi pasien tentang sakitnya, atau mungkin tentang hal-hal apa yang harus dilakukan supaya tidak berulang penyakitnya, gitu. Karena tingkat kepatuhan pasien atau tingkat kepahaman pasien tentang penyakit itu juga kadang-kadang menghambat kita untuk membantu pasien dalam proses penyembuhannya. Gitu ya. Oke Dok, sebagai dokter umum, apa yang biasanya menjadi keluhan atau masalah kesehatan yang paling sering ya datang di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini? Kalau yang paling sering stroke termasuk salah Stroke satu ya? yang sering. Darah tinggi, gula, itu yang paling sering. Stroke, darah tinggi, gula, sama sakit jantung. Gitu ya. Oke Dok, kira-kira dalam pengalaman dokter, bagaimana ya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit dibanding dengan pengobatan ya? Apakah ada perubahan pola pikir yang Anda lihat dalam beberapa tahun terakhir di Rumah Sakit Aisyah ini? Mulai ada, alhamdulillah mulai ada, apalagi pada usia-usia yang lebih muda, dan pada pasien-pasien yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Oh gitu ya. Yang sulit itu adalah ketika kita ketemu sama pasien yang lanjut usia. Nah itu tantangannya beda lagi, karena dari segi pemahaman berbeda, cara kita menyampaikan kan juga tidak bisa seperti menggurui itu kita tidak bisa, karena pasien justru malah kurang terima. Nah ketika dia kurang terima malah nanti ya jadinya kan kepatuhan berobatnya akan berkurang. Oh gitu ya. Itu pengalaman yang mungkin sering dihadapi di Rumah Sakit Aisyah ya. Oke baik Dok, kita akan mengambil tema terkait tentang stroke di usia muda. Kira-kira apa yang jadi faktor utama orang muda sudah kena stroke ini? Sekarang ini kan banyak kita temui masyarakat di sekitar kita ini masih usianya muda tapi sudah stroke ini ya. Iya betul. Jadi kan kalau dulu itu mungkin stroke itu identiknya sama orang yang sudah tua. Iya benar. Sudah 50 tahun ke atas. Iya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, semakin majunya zaman, kok sekarang di usia 30 tahunan sudah ada yang terdeteksi stroke. Bahkan usia 20 tahunan akhir kok sudah ada yang mengalami stroke. Itu kan sebetulnya menjadi tanda tanya kenapa gitu. Jadi ternyata setelah dilihat itu yang paling penting adalah pola hidup sih. Jadi sebetulnya kan stroke itu sendiri kan faktornya itu, faktor resiko untuk menjadi stroke itu kan ada dua. Ada faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Faktor yang tidak bisa diubah itu misalnya gen. Jadi kalau misalnya memang sudah ada riwayat genetik atau keturunan dari orang tua, itu kan kita tidak bisa ubah sebagai individu. Kemudian faktor usia kita juga tidak bisa ubah. Tapi faktor pola hidup ini yang bisa diubah, misalnya pola makan, pola istirahat, kemudian olahraga, sama stres, mengelola stres. Mengelola stres gitu ya. Iya. Dan kira-kira apa sebenarnya perbedaan gejala stroke pada usia muda dibanding dengan stroke di usia sudah lanjut itu? Perbedaannya apa dia?
Sebenarnya kalau untuk gejala tidak ada perbedaan. Tidak ada signifikan. perbedaannya, sama ya. Karena kan intinya stroke itu adalah kondisi di mana otak itu mengalami gangguan suplai darah. Jadi aliran darah yang ke otak itu terganggu, entah itu karena sumbatan atau karena adanya pembuluh darah yang pecah di daerah otak. Nah, untuk gejalanya sih kurang lebih ya sama. Tergantung stroke yang tipe yang mana. Oke, baik. Nampaknya sudah ada yang masuk ini, Dok ya. Saya terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rosida dari Balen. Ingin bertanya, Dok ya. Pertanyaan gini, apa yang menyebabkan stroke bisa terjadi pada usia muda? Dan apakah kasus ini semakin meningkat di kalangan anak muda gitu ya? Bagaimana ini ya? Apa yang menyebabkan tadi ya? Stroke bisa terjadi pada usia muda ini? Apa kira-kira? Jadi ya itu tadi ya, karena faktor resiko. Faktor resiko ya. Faktor resiko yang pertama yang tidak bisa diubah adalah genetik dan usia. Itu kan kalau sudah genetik ya, kita sebagai anak yang sudah punya riwayat orang tua yang ada stroke sebelumnya, atau ada riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat sakit gula sebelumnya, belum tidak 100% anak itu akan menderita penyakit yang sama, tapi peluang dia untuk menjadi sakit itu lebih besar ketimbang orang yang tidak ada riwayat dari keluarganya menderita penyakit itu, gitu. Jadi ketika memang kita tahu orang tua kita atau dari nenek kakek kita ada riwayat penyakit tersebut, berarti kita harus lebih waspada harusnya dengan cara mengatur faktor yang bisa diubah, yaitu pola hidup tadi, dari pola makan. Nah, jadi kalau sekarang ini kan semakin kesini banyak makan makanan instan, junk food, atau sekarang yang lagi marak itu adalah UPF, ultra processed food, makan makanan yang tinggi garam. Nah, itu kan sebetulnya tidak sehat untuk tubuh karena mengandung banyak garam. Nanti bisa mengakibatkan darah tinggi, sakit gula. Sekarang juga konsumsi manis-manis juga banyak gitu ya. Terus olahraga. Nah, olahraga juga kan. Jadi kalau sekarang mungkin tergantung ya. Ada yang memang kalau misalnya orang yang sudah bekerja, usia muda bekerja, mungkin pekerjaannya itu dari pagi sampai sore, udah terlanjur capek, jadi malamnya tinggal istirahat. Tapi sebetulnya bisa pandai-pandai diluangkan, apakah itu olahraga di weekend, atau mungkin kalau misalnya jam kerjanya fleksibel, diluangkan sebelum berangkat kerja, mungkin bisa olahraga sehari minimal 30 menit sudah cukup. Tapi ya itu konsisten yang penting. Terus istirahat, sama juga jangan lupa istirahat cukup. Jadi tidur itu penting ya, tidur itu penting untuk istirahat, apalagi tidur malam berkualitas. Sama satu lagi, stres, mengelola stres itu penting, karena dia juga bisa menjadi pemberat kondisi penyakit gitu loh. Dan jadi kan mungkin kalau kayak anak muda zaman sekarang ya banyak ya problemnya, yaitu tadi yang penting bisa bagaimana cara menghindarinya. Caranya adalah ubah faktor yang bisa diubah tadi, yaitu tadi pola makan, olahraga, istirahat, dan mengelola stres. Oke, baik. Lalu tadi ditanyakan apakah kasus ini kalau semakin meningkat gitu di kalangan anak muda ya, orang yang kena stroke di Bojonegoro ini utamanya anak muda, apakah ada peningkatan gitu? Semakin kesini semakin ada. Kalau dulu saya kan di Bojonegoro itu dari sekitar tahun 2019-2020. Pas COVID itu ya? Iya, sebelum COVID lah 2019. Sebelum COVID. Nah itu tuh nggak pernah ketemu ada stroke usia 30. Paling mantok itu ya paling 40 akhir, 50. Tapi semakin kesini 30 awal sudah ada yang stroke. 20 tahunan akhir sudah ada yang stroke. Jadi kalau dibilang meningkat, ya kalau dilihat dari jumlahnya iya. Cuman kalau misalnya untuk di Bojonegoro sendiri, untuk yang terutama di rumah sakit Aisyah, tapi kalau dibandingkan antara usia muda dan usia lanjut masih lebih banyak yang lanjut. Tapi kalau dibandingkan dengan dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, kan itu juga sudah bisa menjadi alarm bagi yang usia muda ini untuk lebih waspada. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Dok, masih dari Mbak Andri tadi. Faktor risiko apa saja yang paling berpengaruh terhadap terjadinya stroke di usia muda ya, terutama terkait gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari? Kira-kira faktor yang paling berpengaruh apa ya? Jadi stroke itu kan sebetulnya penyakitnya dia itu multifaktorial, banyak faktor yang menyebabkan. Pasti yang paling sering itu adalah mungkin kita nggak tahu selama ini kita punya penyakit, tapi kok tiba-tiba begitu nanti ada gejalanya, loh selama ini kan nggak sakit, kok tiba-tiba stroke, padahal nggak pernah sakit. Mungkin sebetulnya bukan tidak pernah sakit, tapi selama ini belum pernah memeriksakan karena merasa tidak ada gejala,
tapi ternyata mungkin dia adalah keturunan dari orang tua yang darah tinggi, ternyata tensinya tinggi, cuman tidak disadari karena tidak ada gejala. Nah, kalau ditanya faktor apa yang paling mempengaruhi, ya pola hidup tadi. Pola hidup ya. Iya, jadi tetap saling berkontribusi antara pola makan, makannya bagus, menghindari yang gula-gula, menghindari kolesterol mungkin, tapi mungkin aktivitasnya minim, tidak rajin olahraga, atau mungkin dia merokok, minum alkohol. Nah, itu kan sama saja, walaupun makan bagus, tapi pola hidup yang lain tidak terkontrol, olahraga tadi misalnya, atau kebiasaan merokok, ya tetap akan berpeluang untuk menjadi penderita stroke. Oke, baik. Pendengar, ini untuk pertanyaan ketiga sebenarnya sudah bersenada yang tadi saya tanyakan ya. Apakah ada gejala stroke yang berbeda pada usia muda dibanding dengan usia lanjut, dan bagaimana cara mengenalinya lebih awal ya? Ini karena untuk mengenali lebih awal, tadi sempat sudah di awal disinggung oleh dokter bahwa antara tanda stroke usia muda dan usia lanjut itu kan tidak ada perbedaan nih gitu ya. Untuk mengenali lebih awalnya seperti apa ya? Ini kan cara untuk mengenali lebih awal antara stroke usia muda dan usia lanjut. Jadi biasanya seseorang itu baru akan ada gejala stroke ketika pembuluh darah di otak itu, jadi kan stroke-nya ada dua macam. Ada stroke karena penyumbatan pembuluh darah di otak, ada stroke yang karena pembuluh darahnya pecah di otak. Oh gitu. Nah, untuk yang stroke penyumbatan itu tuh seorang pasien baru akan mengalami adanya gejala ketika pembuluh darah itu sudah menyempit sebesar 75%. Sudah cukup banyak. Nah, jadi bayangkan kalau sudah 75% tersumbat baru ada gejala dan itu baru mungkin disadari, kan sebetulnya cukup terlambat. Jadi sebetulnya pentingnya screening atau medical check up itu penting. Cuman kan tidak semua kalangan mempunyai fasilitas atau akses untuk medical check up. Jadi kalau untuk mengenal gejala-gejala awal misalnya mungkin ada pusing yang berlebihan, atau mungkin kok aktivitas fisik itu capek, tapi capeknya kok nggak membaik setelah istirahat gitu. Itu coba bisa diperiksakan. Periksa yang dasar-dasar misalnya tekanan darah, atau mungkin cek gula, kolesterol. Apalagi kalau misalnya memang kamu sudah tahu bahwa ada riwayat itu di keluarga, ada riwayat mungkin keluarga ada yang pernah sakit jantung, ada keluarga dengan riwayat darah tinggi, sakit gula, gagal ginjal. Pokoknya kalau sudah memiliki riwayat penyakit di keluarga, baiknya seenggaknya ada periksa untuk tensi, gula, kolesterol gitu. Oke, baik. Itu tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh dokter ya untuk penanya Mbak Andre Rosida yang ada di Balen yang sudah kita gabung di program siang Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Dok, mungkin kalau boleh tahu seberapa besar ya peran faktor genetik atau riwayat keluarga dalam mempengaruhi resiko stroke pada usia muda? Kira-kira seberapa besar ya? Kalau dari literatur sih katanya, jadi kalau dibilang besarnya paling cuma 10%, karena ya itu kembali lagi, kalaupun kita punya riwayat dari orang tua yang pernah menderita stroke, jadi kan stroke itu pasti ada penyakit lainnya, dia tidak mungkin berdiri sendiri. Entah itu penyakit lainnya, entah itu pernah darah tinggi, entah itu penyakit lainnya adalah sakit gula atau kolesterol tinggi, pasti dia ada penyakit penyertanya stroke itu. Nah, jadi kalau ditanya seberapa besar peran genetik, biasanya hanya 10%. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman atau orang tua atau siapapun di luar sana yang mungkin sudah tahu orang tuanya mungkin ada riwayat stroke, darah tinggi, gula atau lain-lain itu. Sebagai keturunannya akan ada kemungkinan, tapi bukan yang pasti akan terkena. Jadi kemungkinannya itu cuma kalau dibandingkan sama orang yang tidak ada riwayat keturunan, memang riwayat untuk terkena itu lebih besar dengan orang yang memiliki keturunan penyakit. Tapi kontribusinya ya sekitar 10%. Selama pola yang bisa diubah tadi bisa dikendalikan, ya insya Allah kan akan bisa menghindari penyakit itu. Jadi bisa dikatakan kalau stroke itu penyakit keturunan gitu? Salah satu faktornya adalah keturunan. Tapi tidak menjadi pasti, tapi meningkatkan kemungkinan untuk menderita stroke. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Berikut ini saya terima kembali di program siar Bincang-Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Komang dan Dokter Dian. Saya Rosi Kutanya. Iya, oke. Pertanyaannya, apakah ada gejala awal stroke yang bisa diidentifikasi dan bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda tersebut ya?
gejala awal stroke yang bisa diidentifikasi seperti apa itu kira-kira? Tapi sayang Dok, kita akan break dulu karena sesaat lagi kita akan kumandangkan suara azan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rosi ya. Kita akan kumandangkan suara azan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Teguh Umar 48. Tadi baru saja dikumandangkan seruan Aldan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik Dok, masih bersama dengan Dr. Dian dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tadi ada pertanyaan sebelum kita break dari Mbak Rosi ya tadi ya. Pertanyaannya, apakah ada gejala awal stroke yang bisa diidentifikasi dan bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda tersebut? Ya, mungkin bisa dijelaskan ya gejala awal yang bisa diidentifikasi dan kira-kira tanda-tandanya seperti apa yang bisa mengenali? Oke, kembali lagi, stroke itu kan tadi ada dua jenis, ada stroke tipe sumbatan sama stroke yang perdarahan. Jadi kalau stroke tipe sumbatan itu karena ada pembuluh darah di otak yang tersumbat. Kalau yang stroke perdarahan berarti ada pembuluh darah di otak yang pecah, gitu ya. Gejalanya tergantung tipe stroke yang mana. Jadi kalau misalnya secara umum bagi orang awam untuk tahu, jadi bisa dilihat misalnya ada cara berbicara yang berbeda. Jadi kedengarannya kok kayak orang pelo, atau mungkin bicaranya nggak jelas seperti biasa. Itu sudah bisa dicurigai. Terus yang kedua, ada kelemahan di anggota gerak, baik itu tangan ataupun kaki. Atau mungkin pasien itu biasanya ceritanya itu awalnya terasa kok kayak geringgingan. Nah, itu sudah bisa mulai diwaspadai. Geringgingan yang terlalu lama atau geringgingan sampai berhari-hari, bahkan sampai ada kelemahan, misalnya kok beda kekuatan tangan yang kanan dibanding yang kiri, itu juga bisa diwaspadai. Terus adanya penurunan sensasi rasa, misalnya kok yang ini kok kurang kerasa kalau dipegang, atau megang sesuatu yang ini tuh kok beda gitu, itu sudah bisa mulai diwaspadai. Jadi tergantung tipe yang mana. Bahkan kalau yang sampai yang ekstrim, mungkin tipe perdarahan, bisa langsung tiba-tiba kapanpun dimanapun langsung pasiennya tidak sadar, itu bisa. Ya, oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Dok, masih bersama dengan Mbak Rosi. Bagaimana pengaruh tekanan darah tinggi, diabetes dan kolesterol tinggi terhadap resiko stroke ya? Kira-kira darah tinggi, diabetes dan kolesterol ini apakah bisa jadi resiko stroke ya? Kalau ditanya bagaimana pengaruhnya, jawabannya sangat berpengaruh. Gitu ya. Jadi karena stroke itu kan dia bukan penyakit yang sendirian, justru pasti ada penyertanya. Yang paling sering penyertanya ya 3 itu, hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Karena 3-tiganya ini dia mempengaruhi kondisi pembuluh darah, di mana stroke ini masalah utamanya kan adalah di pembuluh darah otak, entah itu tersumbat atau pecah. Nah, 3 penyakit ini, hipertensi, gula, dan kolesterol ini dia mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Jadi dengan tekanan darah yang tinggi, dengan gula yang terlalu kental pada penderita diabetes dan kolesterol yang tinggi, jadi pembuluh darah kita itu kan ibaratnya seperti pipa. Oh gitu ya, pipanya tersumbat. Betul, jadi pipa yang sehat adalah pipa yang tidak ada plak, tidak ada kerak-kerak di tengahnya, pipa yang harusnya lentur, jadi ketika darah lewat, dia mudah untuk lewat. Tapi pada penderita penyakit-penyakit ini, pembuluh darah itu jadinya lebih kaku. Terus darah itu lebih kental, jadi harusnya bisa mengalir lancar, tapi ketika darah itu kental, otomatis kan alirannya tidak sebaik yang normal. Terus kalau kolesterol tinggi itu menyebabkan adanya plak atau kerak-kerak di dinding pembuluh darah. Jadi harusnya yang misalnya pembuluh darah atau pipa itu yang bersih itu jalannya mulus, tapi karena ada kerak-kerak, otomatis kan darah yang lewat itu tidak bisa selancar dengan yang mulus. Jadi pengaruhnya sangat besar. Oke, lah kalau semacam itu biasanya masyarakat di pedesaan dipijit, Dok. Ini apakah benar ketika mengalami seperti ini merasa darahnya tidak lancar terus dipijat ya? Pijat saraf katanya.
apa namanya, kalau misalnya memang masalahnya adalah di otot, pijat itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang masalahnya ini pegel-pegel atau mungkin nggak nyaman itu karena memang ada tensi tinggi, gula tinggi atau kolesterol tinggi, tentu kan kurang tepat kalau Tepat, cuma ya. dipijat saja. Gitu, ya. Tetap membutuhkan obat-obatan untuk menurunkan kadar tekanan darahnya, Ya. gulanya, dan kolesterolnya tadi. Iya, oke. Pertanyaan ketiga masih bersama dengan Mbak Rosi. Kira-kira seberapa penting ya penanganan cepat dalam kasus stroke? Dan apakah langkah-langkah pertama yang harus diambil ketika seseorang mengalami stroke, gitu ya? Seberapa penting? Sangat penting. Semakin cepat kasus stroke ditangani, maka outputnya atau hasilnya akan semakin baik. Karena itu melibatkan otak. Jadi otak itu kan adalah salah satu organ vital. Yeah. Jadi ketika kita semakin cepat bisa menolong, otomatis nanti kondisi pasiennya akan lebih baik dan harapannya pemulihannya juga akan lebih cepat ketimbang yang terlambat. Terus apa tadi yang kedua? Tadi terkait tentang sebentar ya. Apakah langkah-langkah pertama yang harus diambil ketika seorang mengalami stroke? Langkah pertama, jadi kalau misalnya dimanapun ya, entah di rumah atau di tempat umum, mungkin kita menemukan keluarga atau orang yang terkena stroke. Jadi kalau dulu mungkin sekitar beberapa tahun lalu atau tahun lalu saya lupa, banyak itu berseliweran itu di media sosial. Langkah awal menangani stroke adalah ada yang katanya ditusuk ujung jarinya biar darahnya keluar. Jadi darahnya sumbat jadi lancar. Ada juga yang katanya ditepuk-tepuk bagian tubuhnya biar darahnya lancar lagi. Sebetulnya itu kurang tepat. Tetap intinya penanganan pertama adalah segera hubungi tenaga kesehatan. Gitu ya. Bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, apakah itu puskesmas atau ke rumah dekat bidan atau mantri, atau kalau misalnya bisa ke rumah sakit langsung ke rumah sakit. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung. Jadi kalau mengalami seperti itu segera dibawa ke tim medis begitu ya. Betul, ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak dibawa ke Mbah Dukun ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih yang sudah ikutan gabung. Juga terima kasih ini juga Pak Ali Fatikin yang ada di Bucel Swaloh menyampaikan selamat sore Bung Komang, salam buat Haji Suyitno yang punya bengkel di Bucel, Haji Ardi di Bucel, salam sehat selalu, dan Pak Mi bersama keluarga yang ada di pengantin ya. Oke, baik, terima kasih buat Pak Ali Fatikin yang sudah ikutan gabung. Kemudian berikut ini saya terima banyak apanya yang sudah masuk ini, Dok. Dari Mautukah menyampaikan yang pertama, apakah ada komplikasi jangka panjang yang bisa terjadi setelah stroke, bahkan pada pasien yang masih muda ya? Gimana ya, Dok? Apakah ada? Jawabannya ada. Komplikasi. Ya. Karena stroke ini kan tadi gejalanya adalah kelumpuhan. Ya, kelumpuhannya juga berbagai macam derajatnya. Ada yang mungkin ada yang kekuatan ototnya hanya melemah, ada yang bahkan sampai tidak bisa digerakkan. Otomatis kalau seperti itu, apalagi usia muda, nanti kan akan mengganggu hidup ke depannya. Yang harusnya di usia produktif masih bisa beraktivitas, masih bisa berkarya, tapi dengan adanya keterbatasan karena efek dari stroke tadi, otomatis kan akan menghambat aktivitasnya, menghambat karyanya. Jadi misalnya secara gampangnya, usia muda tiba-tiba stroke, stroke-nya gejalanya adalah kelumpuhan. Jadi kelumpuhan stroke itu dia khasnya adalah satu sisi. Jadi kalau misalnya memang otak sebelah kiri yang terkena, maka nanti gejalanya akan kelumpuhan di sebelah kanan, tangan kanan dan kaki kanan. Kalau otak sebelah kiri yang kena, berarti nanti yang kelumpuhan di sebelah kiri. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau usia muda tiba-tiba di usia masih 20 tahunan atau 30 tahunan, 40 tahunan juga ternyata tiba-tiba lumpuh. Yang pekerjaannya selama ini bagaimana, yang dia harusnya masih punya banyak rencana ke depan pasti akan terhambat. Iya. Gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih, dan pertanyaan berikutnya masih bersama dengan Ibu Mabtu Gazet. Bagaimana pola makan yang sehat dan seimbang dapat berpengaruh dalam pencegahan stroke pada usia muda? Apakah memang pola makan yang sehat seimbang ini bisa mencegah terjadi stroke ini? Bisa, itu salah satu faktor yang bisa diubah ya. Pola makan itu kan termasuk pola hidup. Jadi memang
dengan pola makan yang sehat, otomatis kan kita bisa menghindari atau mencegah penyakit-penyakit seperti yang tadi hipertensi, penyakit seperti diabetes mellitus, kolesterol tinggi, gagal ginjal gitu ya, dimana semua penyakit itu nanti dia kan komplikasinya ke stroke gitu. Jadi ketika kita bisa mengendalikan itu dengan cara menjaga makanan, otomatis kita bisa mencegah stroke. Nah, jadi dibilang makanan sehat itu seperti apa? Ya tetap makan buah dan sayur, minum yang banyak, dan yang paling penting sekarang mungkin yang banyak beredar juga yaitu ya makanan-makanan instan, junk food, betapa banyaknya makanan cepat saji yang beredar. Emang secara itu sih mempermudah, cuman yaitu efek kesehatannya itu juga nggak main-main. Dan juga yang sekarang banyak itu adalah UPF, ultra processed food, di mana itu tinggi garam. Nah, jadi sebetulnya kan kalau kita konsumsi garam yang berlebih juga nanti akan mempengaruhi ke tekanan darah, gula, dan kolesterol tadi. Jadi kalau tanya seberapa penting, sangat-sangat penting. Betul. Oke, baik, terima kasih Dok. Dan masih dari penanya yang sama, pertanyaan yang ketiga Dok ini ya. Apa saja kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh generasi muda untuk mengurangi resiko stroke ya Dok? Kebiasaan buruk yang harus dihindari apa Dok? Tadi ya makan makanan yang tidak sehat tadi, kemudian juga aktivitas fisik gitu. Jadi itu penting, olahraga itu penting. Nyapu ngepel itu bukan olahraga ya, itu namanya aktivitas. Iya, jadi beda. Beda. Jadi yang dikatakan olahraga itu ya jalan santai itu sudah nggak apa-apa, jalan santai 30 menit konsisten seminggu 3 kali, pelan-pelan mulai dari 3 kali, 5 kali, semakin setiap hari lebih baik. Karena di zaman sekarang ini justru kan cenderung karena kemana-mana juga banyak kendaraan, sudah praktis ya, jadi kan cenderung lebih minim geraknya gitu. Kemudian untuk konsumsi alkohol sebisa mungkin hindari konsumsi alkohol. Kemudian kebiasaan merokok juga itu penting untuk dihindari, karena ya itu ya, rokok itu kan sudah lama dibahas, sudah banyak juga infonya bahwa memang efek kesehatannya juga nggak main-main, bukan hanya stroke tapi banyak penyakit lain yang bisa disebabkan oleh rokok. Itu ya. Dan konsumsi obat-obat terlarang juga tentunya harus dihindari, narkoba dan semua teman-temannya juga ya jangan didekati. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kebiasaan buruk yang harus dihindari sudah disampaikan oleh dokter. Kebiasaan buruk banyak utang, apakah bisa menimbulkan stroke Dok? Itu mungkin lebih ke stres nanti. Oh gitu ya. Lebih ke stres. Iya. Sekarang ini kan banyak orang yang banyak utang gitu ya. Terus yang dihutangi lebih galak dari gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya ini masih saya terima dari pendengar kita, ada Mas Ridwan ya, Mas Ridwan. Pertanyaannya gini, apa yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang mengalami stroke dan bagaimana hal ini mempengaruhi fungsi otak ya? Yang terjadi di dalam tubuh ketika seorang mengalami stroke apa itu ya? Yang terjadi di dalam tubuh ketika seorang mengalami stroke kembali lagi tergantung tipe stroke yang mana. Gitu. Apakah itu stroke tipe yang tersumbat atau yang tipe pembuluh darahnya pecah. Kalau yang tersumbat berarti yang terjadi adalah aliran di otak itu terganggu karena ada tersumbat. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya pipa, tiba-tiba pipa yang harusnya mengalir darah lancar, tiba-tiba ada sumbatan di situ, otomatis darahnya nggak bisa lewat. Jadi darahnya yang harusnya lewat sampai ke otak, dia darahnya jadi nggak sampai karena ada penghambatnya. Nah, kalau yang tipe yang pecah, ya pembuluh darahnya juga pecah, jadi otomatis darahnya akan keluar dari pembuluh darah, kena ke bagian otak yang lain. Apa yang akan terjadi pada otak, yaitu otaknya tidak mendapat suplai darah yang seharusnya. Nanti tergantung seberapa besar tipe sumbatannya, seberapa banyak perdarahan yang terjadi, itu nanti mempengaruhi sama kondisi pasiennya. Iya. Kira-kira stroke ini bisa disembuhkan Dok ya? Bisa makanya semakin cepat terdeteksi, semakin baik nanti hasilnya. Oh gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis stroke? Tadi sudah disinggung ya, termasuk jenis. Dan bagaimana perbedaan penanganan antara stroke iskemik Dok ya? Dan hemoragi, gitu ya. Kira-kira penanganan antara stroke iskemik dan hemoragi. Nah, ini istilahnya apa Dok? Mungkin dokter yang bisa menjelaskan ya. Jadi itu tadi tipe stroke ada 2, iskemik itu adalah stroke yang tipe sumbatan. Oh gitu, maksudnya gitu ya. Yang hemoragik adalah tipe perdarahan. Nanti penanganannya juga kembali lagi sama kondisi pasien usia berapa,
pasien dengan riwayat penyakit apa selain stroke, itu kan juga harus dipertimbangkan. Iya. Terus kondisi pasiennya gimana, karena nanti obat-obatannya harus tetap menyesuaikan, tidak bisa dipatokkan semua pasien yang iskemik obatnya harus ini, tapi secara dasar emang ada obat-obatnya untuk misalnya tipe sumbatan untuk mengurangi sumbatannya. Kemudian nanti kalau untuk perdarahan, untuk diatasi perdarahan ya tergantung dari kondisi pasiennya, tergantung sumbatannya sebesar apa, tergantung perdarahannya seberapa banyak, bahkan tidak jarang ada yang sampai operasi untuk kasus stroke. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Dan pertanyaan ketiga, apa saja faktor risiko utama yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke ya? Hampir senada tadi ya, kira-kira faktor utama yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke. Jadi stroke itu kan multifaktorial. Dia terjadi karena adanya banyak faktor. Jadi tidak ada satu sisi yang dominan, tapi intinya ya semua faktor itu ada berperan penting gitu. Pola hidup berperan, pola makan berperan, pola olahraga dan istirahat berperan, genetik juga ada perannya di situ. Walaupun ya tidak dominan, tapi ya mereka semua saling berperan gitu. Jadi kalau ditanya apa yang dominan ya semua, yang paling berperan ya semuanya berperan. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk penanya Mas Ridwan. 3 pertanyaan sudah dijawab. Ini masih ada, mudah-mudahan waktunya cukup ini. Dan saya terima dari Lisa Yani ya. Pertanyaannya begini, bagaimana stres, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik dapat berkontribusi terhadap meningkatnya resiko stroke pada generasi muda? Jadi itu tadi kan yang disebutkan itu adalah termasuk faktor yang bisa diubah ya. Gitu ya. Pola makan tadi, istirahat, stres, itu kan termasuk faktor yang bisa diubah. Bagaimana pengaruhnya pada stroke usia muda? Iya gitu ya. Jadi sebetulnya kebiasaan tidak sehat itu nanti pasti akan menyebabkan penyakit. Jadi kan stroke ini dia tidak penyakit yang berdiri sendiri gitu. Jadi pasien stroke ini pasti ada penyakit lainnya, entah itu mungkin dia darah tinggi, entah mungkin itu dia gula. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itu, yang pola hidup tidak sehat itu, dia akan meningkatkan resiko untuk menjadi penyakit-penyakit tadi, misalnya darah tinggi, gula itu. Nah, penyakit itu nanti lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan pembuluh darah, terutama yang di otak, nanti akhirnya bisa komplikasinya ke stroke. Gitu. Jadi pengaruhnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, dan saya lanjut ini untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa dilakukan anak muda untuk mengurangi resiko stroke di kemudian hari, terutama dalam hal pencegahan dan perubahan gaya hidup ini, Dok ya? Yang bisa dilakukan anak muda ya. Tentu saja tadi itu ya mengubah faktor yang bisa diubah. Kalau faktor yang tidak bisa diubah seperti genetik dan usia kan kita nggak bisa mengubah, ya itu sudah kuasa dari ilahi gitu ya. Tapi kalau faktor yang bisa diubah seperti tadi pola makan, istirahat, olahraga dan stres itu kan bisa diubah. Apa yang harus dilakukan? Ya hindari atau kelola pola yang bisa diubah itu. Jadi kalau dari pola makan, makanlah yang bagus, yang bergizi. Hindari yang itu tadi ya, makanan instan, UPF, makanan-makanan junk food itu dihindari. Terus olahraga, aktivitas fisik itu perlu, tapi ingat olahraga itu ya mungkin bagi perempuan-perempuan ya nyapu ngepel itu nggak termasuk olahraga, tetap harus ada aktivitas. Jadi yang dikatakan olahraga itu adalah ketika denyut jantung kita tuh di atas 140. Iya, apalagi kadang-kadang para petani mencakul di sawah olahraga, padahal mencakul itu bekerja. Bukan olahraga ya. Betul. Jadi nggak semua yang menyebabkan keringat itu adalah olahraga. Kita duduk di ruangan tanpa kipas dan AC juga sudah berkeringat, tapi kan itu bukan olahraga. Jadi geraknya yang penting. Oke, baik. Terus kayak tadi merokok, minum alkohol, terus obat-obat terlarang seperti narkoba itu yang harus dihindari, sama kelola stres. Jadi intinya kalau misalnya nih sekarang usia muda, tapi sudah terlanjur gitu. Terus sekarang gimana? Mungkin sudah terlanjur punya darah tinggi, mungkin sudah terlanjur punya sakit gula. Terus gimana supaya nggak sampai stroke? Gitu. Ya itu dikendalikan tekanan darahnya dengan minum obat, dikendalikan kadar gulanya dengan minum obat, dan juga yang tadi mengendalikan faktor-faktor yang bisa diubah tadi. Termasuk tadi merokok ya. Tapi banyak guyonannya bagi pecandu rokok, justru yang sakit di rumah sakit itu adalah orang-orang yang tidak merokok. Buktinya mereka yang semuanya di rumah sakit itu tidak ada yang merokok gitu.
Ya, karena di rumah sakit dilarang merokok. Ya itu biasanya dalihnya bagi perokok ya. Oke baik. Terima kasih dan berikutnya bagaimana pemulihan setelah stroke di usia muda dan apakah orang muda memiliki peluang pemulihan yang lebih baik dibanding mereka yang lebih tua ya? Apa benar? Nah, jadi kalau bagaimana peluangnya, jadi stroke ini tergantung nanti dia separah apa kondisinya. Iya. Tergantung tipe yang mana, tergantung separah apa, tergantung juga seberapa cepat pasien ini bisa ditangani. Jadi itu tadi ya, semakin cepat tertangani, semakin baik hasilnya. Karena kadang-kadang ada yang mungkin menganggap sepele, oh paling ini cuma capek, paling ini butuh tidur sehari, ternyata besok masuk hari kedua kok keluhannya malah memberat. Sebetulnya kalau dari awal dia datang ke fasilitas kesehatan mungkin akan lebih baik hasilnya. Jadi bagaimana pemulihannya tergantung nanti dia tipe stroke yang mana, tergantung seberapa berat gejalanya. Kalaupun misalnya gejalanya berupa kelumpuhan, itu nanti butuh waktu, butuh latihan, fisioterapi untuk mengembalikan tangan atau kakinya yang lumpuh. Itu yang butuh waktu, tergantung lagi lumpuhnya itu sudah seberapa berat. Terus kalau ditanyakan apakah yang lebih muda memiliki peluang lebih besar ketimbang yang lebih tua, tergantung lagi kondisinya seperti apa. Jadi jangan salah, banyak orang tua yang usianya 60 tapi kondisi jantungnya masih oke loh. Nah, tapi kalau misalnya dia usia muda, mungkin sudah aktif merokok mungkin dari sekolah dasar, minum-minum alkohol, narkoba. Nah, kalau dibandingkan dengan orang tua yang seperti itu kan otomatis kan tidak bisa, nggak bisa dibilang kalau yang muda lebih baik. Tapi kalau misalnya memang yang muda ini tidak ada riwayat penyakit sebelumnya atau mungkin selama ini mungkin dia sudah jaga makan ya, secara organ memang lebih baik yang muda. Tapi ya itu ya kondisinya kembali lagi, karena dia aja usia muda bisa kena sakit, pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Oke baik, terima kasih dok. Kita agak persingkat ke waktu ya. Berikut ini dari Tina di Ngrowol. Nah, apakah ada kelompok usia atau jenis kelamin yang lebih rentan terkena stroke? Mengapa gitu dok ya? Kalau dulu, secara teori dulu itu kelompok usia lebih cenderung ke lansia. Dan kalau jenis kelamin lebih banyak ke pria. Kenapa? Karena terkait tadi kebiasaan hidup, misalnya merokok. Merokok itu kan lebih banyak pada pria. Kalau dulu, minum alkohol lebih banyak daripada pria. Tapi ternyata sering berkembangnya zaman, nggak sedikit juga sih cewek yang merokok ternyata sekarang. Minum alkohol, pakai obat terlarang juga ternyata kan sekarang perempuan juga ada beberapa seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dilihat dari sekarang, saya juga belum baca yang terbarunya apakah sudah ada persentase terbaru. Tapi kalau menurut literatur dulu itu lebih banyak pada laki-laki dan lanjut usia. Tapi kalau untuk yang sekarang ya itu ya saya belum update lagi apakah masih tetap pada lansia atau mungkin sudah bergeser ke usia yang lebih muda, itu saya belum tahu. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini pertanyaan kedua tadi sudah sebenarnya banyak disinggung oleh dokter. Bagaimana perubahan gaya hidup seperti pola makan dan olahraga dapat membantu mencegah stroke? Tadi sudah dok ya, saya pikir. Kemudian yang ketiga, apa saja dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh penyintas stroke baik secara fisik maupun mental? Dampak jangka panjangnya? Nah, itu kalau dampak jangka panjang ini beda juga antara lansia dengan usia muda. Jadi kalau misalnya pada lansia kan biasanya itu ya mereka ya sudah tua kan juga tidak, memang sebelumnya pun pasti kan bukan yang tipe kerja setiap hari. Jadi kan memang waktu-waktunya sudah menghabiskan banyak waktu di rumah. Nah, tapi biasanya pada orang tua itu lebih ke mental ya, karena yaitu merasa karena kan tidak enak harus bergantung sama orang lain. Kita tidak bisa berkarya seperti biasa, gimana harusnya dia lagi aktif-aktifnya, lagi harus mungkin bisa kesana kesini, tapi temannya kesana, dia hanya bisa di rumah untuk mungkin cuma bisa pulang rumah sakit, untuk fisioterapi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya, apa perkembangan terbaru dalam pengobatan dan teknologi yang membantu dalam pemulihan atau pencegahan stroke ya? Kira-kira apa ada alat-alat gitu yang bisa membantu untuk bisa mencegah terjadinya stroke juga? Jadi dengan teknologi semakin maju ini ada terapi atau obat-obat khusus yang memang
secara klinis pun hasilnya lebih baik pada pasien stroke. Cuman sayangnya di Bojonegoro belum ada. Jadi itu nanti ada bisa di kota besar, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta itu ada. Jadi outcome-nya pasien itu ya bisa nanti nggak sampai lumpuh, itu bisa. Tapi ya itu kembali lagi tergantung seberapa cepat pasiennya terdeteksi dan tertangani. Iya, oke baik, terima kasih Mbak Tina di Ngerawob. Dok, saya minta waktu satu lagi nih, kan ada satu pertanyaan dan mohon maaf untuk cukup ya, tidak masuk lagi. Ini ada satu penanya, Dok, kita selesaikan dulu ya. Setelah ini kita cukupkan ya. Nah, dari Pak Ali Patikin, bisakah stroke disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu, baik medis maupun non medis pada usia muda? Apakah bisa karena sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu, Dok? Kalau obat yang dimaksud misalnya Ultraflu, Oskadon, paracetamol, seharusnya enggak. Tapi kalau ya? Obat-obatan seperti obat-obat terlarang, itu ya jelas bisa. Oh gitu. Ya, obat yang terlarang gitu ya. Oke baik, terima kasih Pak Ali. Kira-kira yang kedua ini, Dok, apa dampak obesitas pada resiko stroke dan seberapa banyak perubahan pola hidup yang bisa menurunkan resikonya ya? Apakah dampak obesitas ini bisa resiko stroke? Obesitas bisa, karena pada orang obesitas itu otomatis pasti kondisi pembuluh darahnya berbeda, karena dia obesitas sendiri itu kan karena faktor pola hidup yang sebelumnya sudah tidak sehat. Jadi dengan pola makannya dicek kondisinya, apakah ada kelainan, misalnya memang ada darah tinggi, dikelola darah tingginya, dikonsultasikan ke tenaga medis, apakah perlu konsumsi obat, terus untuk berat badannya ya diturunkan. Kemudian olahraganya disesuaikan dengan kemampuan, karena pasien dengan overweight atau obesitas tidak bisa yang langsung harus lari maraton, itu tidak bisa. Tetap aktivitas fisiknya disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Ya, oke baik. Terima kasih, dan pertanyaan terakhir, Dok, ini setelah kita akan tuntaskan. Bisakah dehidrasi atau kurang minum air putih menjadi faktor pemicu stroke pada usia muda, Dok ya? Kira-kira apakah dehidrasi atau kurang minum air putih ini bisa menjadi faktor pemicu stroke? Gitu, Dok. Kalau hanya tunggal dehidrasi atau kurang minum untuk jadi faktor resiko stroke, ya sepertinya tidak. Tidak ya. Oke baik, cukup singkat. Dan pendengar pecinta Madani dimanapun tuntas sudah, terima kasih bagi Anda yang sudah ikutan gabung. Mungkin sebelum diakhiri ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait tentang tema kita kepada masyarakat, sehingga nanti tidak ada anak-anak muda yang sudah kena stroke gitu, Dok ya. Oke. Jadi intinya tetap pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi semoga dengan udah disampaikannya topik ini, pendengar sudah tahu apa aja faktor risikonya atau penyebab-penyebab yang meningkatkan risiko stroke. Jadi bisa menghindari itu. Jadi intinya adalah kelola pola hidup sehat, itu yang penting. Makan yang baik, hindari makanan instan, junk food, UPF tadi dihindari. Kemudian merokok, minum alkohol, narkoba. Gimana kalau sudah merokok? Apa yang harus dilakukan? Ya itu, karena kesadaran harus dari diri sendiri. Jangan sampai menunggu ada gejala baru melakukan perubahan. Justru berubahlah sebelum ada gejala itu. Intinya tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Baik, terima kasih Dok hadirnya di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan terima kasih semuanya. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.